الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-84, yaitu asnamun. Lafaz ini merupakan bentuk jamak. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu as-sonamu, artinya sesuatu yang diperbuat, sesuatu yang dibuat dari kayu, perak dan tembaga untuk disembah. Al-Kafawi berkata, ia dijadikan dari batu. Dalam Kamus Al-Munjid dijelaskan, as-sonam ialah setiap benda yang disembah selain Allah, atau setiap yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala dari gambar atau patung. Lafaz asnam disebut 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 74, Al-A'raf surah ke-7 ayat 138, Ibrahim surah 14 ayat 35, Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 71, Al-Anbiya surah ke-21 ayat 57. Al-Fairuz berkata, ia bermaksud setiap tubuh yang dijadikan dari perak atau tembaga. Orang musyrik menyembahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malah setiap sesuatu yang menyibukkan sehingga berpaling dari Allah dikatakan sonam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Nabi Ibrahim mendapat ilmu ma'rifah dan hikmah, tetapi masih takut kembali kepada penyembahan berhala yang disembah oleh mereka. Seakan-akan beliau berkata, jauhkanlah aku dari disebutkan selain engkau. Ibnu Juraid menjelaskan, maksud asnam dalam surah Al-A'raf ialah patung-patung sapi, dan ia adalah anak patung yang pertama dibuat oleh kaum Lakham atau kaum Kan'an yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memerangi mereka. Mereka mendirikannya dan mengagungkannya sebagaimana orang yang duduk mengagungkan Allah di dalam masjid. At-Tabari berkata, ia adalah patung dari batu atau kayu dan sebagainya dalam bentuk manusia, dan ia adalah berhala atau wasan. Kadangkala gambar yang dilukis dalam bentuk manusia di atas dinding dikatakan sonam dan wasan. Kesimpulannya, maksud atau arti lafaz asnam ialah patung atau berhala yang menjadi Tuhan untuk orang musyrik. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-85, yaitu aswadun. Lafaz aswad berasal dari 3 huruf,
yaitu sin, waw, dan dal. Maknanya lawan kepada putih atau lawan kata dari kata putih dalam warna, yaitu hitam. Ibnu Faris berkata, setiap suatu yang berlainan dengan putih, apa juga warnanya, maka ia termasuk dalam bagian aswad. Aswadul kabid artinya musuh. Aswadul kabid artinya musuh. Aswad minal qalb, hati bermaksud biji mata hati. Hati yang bermaksud biji mata hati. Orang Arab menamakan warna hijau yang pekat atau amat hijau atau sangat hijau dengan aswad atau hitam, karena ia dilihat seperti itu. Lafaz aswad disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 187. Ibnu Qutaibah berkata, maksud aswad di sini ialah gelapnya malam. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, diturunkan ayat di atas, dan makanlah serta minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih dan benang hitam. Tetapi belum diturunkan minal fajar, di mana para sahabat apabila mau berpuasa, salah seorang dari mereka mengikat benang hitam dan benang putih pada kakinya. Mereka masih terus makan sampai mereka jelas melihat kedua-duanya. Maka Allah menurunkan setelahnya minal fajar, lalu mereka faham maksudnya ialah malam dan siang. Dalam tafsir Al-Jalalain, penerangan aswad adalah tersembunyi dan maksudnya ialah dari malam. Al-Qurtubi berkata, penafsiran ayat di atas ialah sawadul lail, hitamnya malam, dan bayadun nahar, putihnya siang. Aswad dalam ayat di atas dikaitkan dengan al-khayt, benang, yang membawa maksud malam, sebagaimana penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-86, yaitu aswakun. Lafaz ini berbentuk jama', adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah asuku. Lafaz ini bersifat umum, digunakan untuk muzakkar dan muannas, untuk jenis laki-laki dan perempuan. Artinya pasar barang-barang dan bekalan-bekalan atau pasokan-pasokan. Bekalan-bekalan dalam bahasa Indonesia yaitu pasokan-pasokan. Dinamakan demikian karena perniagaan dibuat di dalamnya, berlaku jual beli, dan karena barang diserahkan dan diantar kepadanya. Ar-Raghib berkata, ia adalah tempat penyerahan bekalan-bekalan atau pasokan-pasokan ke dalamnya untuk dijual dan dibeli, untuk diperjualbelikan. Aswakul harb artinya medan perang. Lafaz aswak disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 7 dan 20. Lafaz ini dikaitkan dengan kalimah almas, yang berarti Nabi berjalan di pasar untuk mencari nafkah sebagaimana manusia berjalan. Maksudnya, sekiranya benar apa yang Nabi dakwah, apa yang Nabi akui, mengapa keadaannya tidak berlainan dengan keadaan manusia? Hal itu karena orang kafir dangkal dan cetek penglihatan kepada perkara-perkara yang hissi, yaitu perkara-perkara yang tampak. Sedangkan perbedaan rasul-rasul dengan manusia lainnya bukanlah dari segi jasmani, tetapi dari segi maknawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu juga.
diwahyukan kepadaku Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Perkara itu juga adalah salah satu dari 5 alasan orang musyrik yang terdapat dalam ayat ke-7 yang menurut anggapan mereka seseorang itu tidak layak menjadi rasul, dan perkara itu seseorang itu tidak layak menjadi rasul dengan perkara tersebut, yaitu rasul tidak patut mencari sarana hidup yang biasanya dilakukan dengan pergi ke pasar, membeli belah atau berniaga untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Dalam ayat 20 Ibnu Katsir berkata, dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kesemua rasul-rasul terdahulu yang mereka juga makan dan memerlukan kepada makanan, berjalan di pasar untuk mencari nafkah dan berjual beli. Hal itu bukanlah menafikan keadaan dan kedudukan mereka, karena Allah menjadikan mereka mulia dengan karakter yang baik, sifat-sifat yang terpuji, pertuturan yang mulia, dan perbuatan yang sempurna, serta mukjizat yang agung. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-87, yaitu asy'arun. Lafaz ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu asy'aru atau asyi'ru. Artinya bulu-bulu yang tampak pada kulit manusia dan lainnya, atau apa yang tumbuh pada badan, bukan seperti bulu domba atau bulu yang ada pada unta. Lafaz asy'ar disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 80. Al-Baidawi berkata, maksud asy'ar dalam ayat di atas ialah bulu-bulu yang ada pada kambing biasa. Begitu juga dengan pendapat Al-Khazin. Beliau mengungkapkan ayat ini adalah kinayah atau kiasan yang kembali kepada hewan ternak, dan lafaz asy'ar disandarkan kepada bulu kambing biasa. Penafsiran yang demikian ditafsirkan oleh An-Nasafi dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ayat ini menerangkan tentang dibolehkan menggunakan jenis-jenis bulu itu sebagai bekalan, harta benda, atau pakaian, walaupun dari bangkai hewan. Kesimpulannya, makna asy'ar pada ayat di atas adalah bulu-bulu kambing biasa. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-88, yaitu asyhadun atau asyhadu. Lafaz ini merupakan jamak asyahid, seperti kata nasir, jamaknya ansorun, sahib, jamaknya ashabun. Maknanya malaikat yang menyampaikan apa yang disaksikan. Ia juga bermakna lidah, sebagaimana ungkapan malahu ra'yun wala syahidun. Maksudnya dia tidak mempunyai pandangan dan tidak pula punya lisan. Ia juga bermakna siapa yang melaksanakan penyaksian atau dalil. Salahus syahid adalah salat maghrib. Salatus syahid yaitu salat maghrib, karena ia adalah salat yang dikerjakan ketika bintang-bintang muncul. Dan salat fajar karena seorang musafir menunaikannya seakan-akan seperti orang tempatan atau syahid yang tidak boleh mengkosorkannya atau meringkasnya. Lafaz ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 18, dan surah Ghafir, surat 40 ayat 51. Ibnu Manzur berkata, lafaz asyhad dalam ayat ini bermaksud para malaikat. Pendapat lain mengatakan ia adalah para nabi dan orang yang beriman yang menjadi saksi
kepada pendusta-pendusta Muhammad. Dalam surah Ghafir, asyhad bermakna malaikat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid. Rashid Ridha berpendapat penafsiran asyhad dalam surah Ghafir adalah orang yang melaksanakan perintahnya dari kalangan malaikat, para nabi dan rasul, serta orang beriman, supaya menyaksikan atau menjadi saksi kepada mereka orang kafir. Begitu juga dengan penafsiran As-Samakhsyari, ia bermaksud penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang beriman dari umat Muhammad SAW, yang bertugas sebagai orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Kesimpulannya, lafadz asyhad bermakna para malaikat, nabi dan orang beriman sebagai saksi kepada orang kafir. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-89, yaitu ashhur. Lafadz ashhur adalah jamak dari asyahru, artinya satu bagian dari bagian tahun yang terdiri atas 12 bulan. Ibnu Faris berkata, asyahru menurut ungkapan Arab adalah al-hilal, anak bulan. Kemudian setiap 30 hari dinamakan al-hilal. Hal ini disepakati sama saja apakah orang Arab atau ajam, yaitu orang non-Arab. Orang ajam atau orang non-Arab atau bukan Arab menamakan 30 hari dengan nama al-hilal dalam bahasa mereka. Ia dinamakan al-hilal karena ia tampak jelas dan terang dan berlaku pada awal bulan. Kata ashhur disebut 6 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 197, 226, 234. Kemudian At-Taubah surah yang ke-9 ayat 2 dan 5. Kemudian surah At-Talaq surah 65 ayat 4. Kemudian lafadz ashhur disandarkan dan dihubungkan dengan kata al-hajj, al-hurum, kemudian salasah dan arba'ah. Semuanya mengisyaratkan maksud bulan. Ibnu Qutaibah berkata, maksud surah Al-Baqarah ayat 197 yaitu perkataan al-hajju ashhurum ma'lumat. Sekali lagi, al-hajju ashhurum ma'lumat, ialah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah, sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, As-Suddi, Asy-Sya'bi dan An-Nakhai. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sumu syahra wa sirrah, sumu syahra wa sirrah. Maksudnya berpuasalah kamu pada awal bulan dan akhirnya, sebagaimana juga dalam ayat Allah SWT, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan bulan tersebut atau anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Lihat surah Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, jelaslah maksud lafadz ashhur yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu bulan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-90, yaitu ashhurul hurum. Lafadz di atas terdiri dari 2 perkataan. Pertama lafadz ashhur dan kedua lafadz al-hurum. Makna lafadz ashhur sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan al-hurum adalah lafadz dalam bentuk jamak. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-hirmu atau al-haram, yaitu lawan al-halal atau al-mamnu' yang dilarang. Al-Baitul Haram adalah Ka'bah. Al-Masjidul Haram
ialah masjid yang di dalamnya Ka'bah, dan al-baladul haram artinya Makkah, atau ia jama' al-harim yang membawa maksud apa yang diharamkan dan belum dipegang, atau tempat yang luas di sekeliling istana raja yang perlu dijaga. Lafaz Ashhurul Hurum disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 5. Para ulama sepakat menyatakan maksud Ashhurul Hurum ialah bulan-bulan yang mana orang Arab melarang diri mereka dari berperang. Ia terdiri atas 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. As-Samakhsyari dan Ibnu Katsir mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ismail, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Bakrah. Nabi Muhammad berkhutbah ketika melaksanakan hajinya. Beliau berkata, "Ingatlah, zaman beredar seperti biasanya semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Di antaranya 4 yang haram, yaitu 3 bulan darinya berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban." Dalam ayat di atas, beliau menafsirkan, apabila berakhir 4 bulan yang kami haramkan kamu untuk mereka, maka perangilah mereka. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh At-Tabari dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abi Bakrah, Abi Najih, Qatadah, dan As-Suddi. Beliau mengungkapkan orang Arab jahiliyah mengagungkan dan memuliakan 4 bulan itu, serta mengharamkan di dalamnya berperang sesama mereka. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-91, yaitu asyidda'u. Lafaz ini merupakan jamak dari kata asyadidu yang mengandung beberapa makna, yaitu al-qawi yang artinya yang kuat, susah, bakhil yang tinggi atau ar-rafi', dan ungkapan huwa syadid, huwa syadidul khunzuanah, artinya dia angku dan bongkak. Kata ini disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 29. Ibnu Faris berkata, huruf asyin dan ad-dal mengisyaratkan kepada kekuatan pada suatu dan cabang-cabangnya kembali kepadanya. Contohnya dalam ayat ini. Asy-Syaukani berkata, ia merupakan jama' untuk asyadid. Maknanya dalam surat ini adalah para sahabat keras dan tidak bertolak ansur kepada musuh. Mereka sebagaimana kerasnya singa kepada mangsanya. Dalam tafsir Sofwatut Tafasir diterangkan, sahabat-sahabat Nabi SAW yang terpilih lagi mulia keras kepada orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam ayat Allah yang bermaksud kaum yang bersifat lemah lembut kepada orang yang beriman dan berlaku keras, berlaku tegas, gagah kepada orang kafir. Asy-Syankiti berkata, ini adalah sifat Rasulullah SAW dan para sahabat kepada orang kafir. Sebagaimana Allah menyatakan, wahai Nabi, berjihadlah menentang orang kafir dan orang munafik, serta bertindak keras kepada mereka. Allah menerangkan lagi, dan biarlah mereka merasakan sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu. Abu Sa'ud berkata, maksudnya ialah para sahabat menampakkan kekerasan dan gagah kepada orang yang menentang mereka.
Kesimpulannya, maksud lafadz asyidda ialah keras, tegas, dan tidak bertolak ansur. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-92, yaitu asyihhatun. Lafadz ini merupakan jamak dari kata syahihun. Syahih artinya bakhil bersamaan dengan tamak. Ia juga bermakna jumlah yang kecil atau sedikit dan tidak kerap atau tidak sering. Ibnu Faris berkata, asal kata ini bermakna al-man'u atau halangan. Kemudian menjadi menghalang di samping loba. Ungkapan tasyahhar rajulu alal amri, maksudnya apabila seseorang mau memenangkannya dan menghalang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Lafaz ini disebut 2 kali di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 18 dan 19. Al-Fairuz Abadi berkata, lafaz ini adalah lawan dari kata al-isar, lawan dari kata al-isar yang artinya dermawan, dan asy-syahi adalah orang yang tamak atas apa yang tidak ada pada tangannya. Apabila ia berada di tangannya, maka ia loba dan kikir mengeluarkannya. Al-bukhlu atau kikir adalah buah dari asyuhu atau tamak, dan asyuhu tamak mengajak kepada kebakhilan. Menurut Al-Kafawi, ia adalah keadaan jiwa yang bersumber dari halangan itu, dan jiwa yang menghalang itu disebut al-bukhlu. Al-Qurtubi menafsirkan lafaz asyihha dalam surah ini dengan loke menimpa kamu, yaitu mereka enggan menggali pada masa perang Khandaq dan kedekut menafkahkan harta di jalan Allah, sebagaimana pendapat Mujahid dan Qatadah. Dalam riwayat lain, mereka enggan ikut serta berjihad bersamamu, berkira-kira memberikan nafkah kepada orang fakir dan miskin antara kamu, serta kikir kepada ghanimah atau harta rampasan yang mereka dapat. Ibnu Katsir berkata, ia bermakna bukhola, orang yang loke. Bukhola, orang yang loke dengan kasih sayang ke atas kamu. Kesimpulannya, makna lafaz asyihha dalam ayat di atas ialah kikir dan loba pada harta ghanimah atau harta rampasan perang, loke memberi kasih sayang, dan sebagainya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-93, yaitu ashtata. Ashtata dalam bentuk jamak untuk asyattu, artinya bercerai-berai, berpisah-pisah, satu kelompok yang bercerai-berai. Ibnu Faris berkata, asyin dan atta adalah asal yang menunjukkan kepada bercerai-berai dan berpisah. Dari sini ungkapan tasditus syai' al-mutafarriq yang bermakna mencerai-beraikan suatu kelompok. Al-Fairuz Abadi berkata, ja'u astata bermaksud mereka datang berpisah-pisah secara teratur. Lafaz astata disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nur surah 24 ayat 61 dan surah Az-Zalzalah surah yang ke-99 ayat 6. Ibnu Qutaibah menafsirkan lafaz yang terdapat dalam surah An-Nur ini dengan menyatakan mereka akan kembali dengan berkelompok yang
berpisah-pisah, dan dalam surah Az-Zalzalah dengan bercerai-berai. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ali, dari Abu Saleh, dari Muawiyah, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, mereka merasa berat untuk makan sendirian sehingga ada bersamanya orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk mereka. Maka turunlah ayat dalam surah An-Nur. Maksud astata berdasarkan sebab turun ayat di atas adalah sendirian atau berpisah-pisah. Sedangkan dalam surah Az-Zalzalah, At-Tabari berkata, ayat ini menceritakan berkenaan dengan keadaan manusia pada hari hisab. Mereka kelompok-kelompok yang berpisah-pisah dan bercerai-berai. Satu kelompok Zatul Yamin, golongan kanan, ke dalam surga, dan satu kelompok Zatus Shimal, golongan kiri, ke dalam neraka. Begitu juga pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa manusia kembali pada hari hisab bermacam-macam kelompok atau kumpulan dan golongan, yaitu yang sengsara dan bahagia diperintahkan memasuki surga dan diperintahkan untuk memasuki neraka. Kesimpulannya, lafaz ashtata dalam Al-Quran mengandung dua makna. Pertama, ia bermakna sendirian, sebagaimana pengertiannya dalam surah An-Nur. Yang kedua, ia bermakna kumpulan atau golongan yang bercerai-berai. Maksud ini terdapat dalam surah Az-Zalzalah. Kali ini kita telah sampai merupakan jamak untuk Asy-Syiah, yaitu kelompok dan golongan sebagaimana Allah menyatakan, sesudah itu sesungguhnya kami akan mencabut dari tiap-tiap golongan atau Syiah orang yang sangat durhaka kepada Allah di antara mereka. Syiah yaitu surah Maryam ayat 69. Syiatur rajul bermakna pengikut dan penolongnya. Al-Kafawi berkata, Asy-Syiah merupakan setiap golongan yang mempunyai satu perkara atau pendapat yang sebagiannya mengikuti pendapat sebagian lain, dan ia biasanya digunakan pada perkara yang dicela. Syiah adalah nama kumpulan yang menjadikan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya sebagai wali atau penguasa, sehingga ia menjadi nama khusus bagi mereka. Atau ia merupakan kelompok yang berhimpun atas kecintaan mereka kepada Ali dan keluarganya, serta beranggapan mereka lebih berhak menjadi imam atau khalifah. Lafaz Asy-Syiah disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Saba surah ke-34 ayat 54 dan surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 51. Ibnu Abi Najih meriwayatkan maksud Asy-Syiah dalam ayat itu ialah orang kafir. Qatadah berkata, ayat ini menjelaskan di dunia apabila ditentukan dan ditimpakan azab kepada mereka, orang kafir, maka iman mereka tidak diterima lagi. Begitu juga dengan penafsiran At-Tabari, di mana maksud Asy-Syiah dalam surah Saba ialah orang musyrik yang ditimpakan azab kepada mereka disebabkan kekufuran mereka kepada Allah. Ibnu Qutaibah berkata, maksud lafaz ini adalah orang yang sama seperti mereka dari umat-umat terdahulu, sebagaimana penafsirannya yang terdapat dalam tafsir Al-Jalalain, yaitu orang yang sama dengan mereka dalam hal kekufuran dari umat-umat terdahulu. Kesimpulannya, makna Asy-Syiah ialah kelompok, golongan atau orang musyrik. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-95,
yaitu at-tafalun. Lafadz ini merupakan bentuk jamak untuk kata at-tiflu, tetapi at-tiflu kadangkala digunakan untuk mufrad atau tunggal yang menunjukkan jamak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan awitiflul ladzina lam yazharu, ia mengandung makna kecil dari setiap sesuatu. Ungkapan huwa yas'a li fi atfalil hajati, huwa yas'a li fi atfalil hajat, membawa maksud dia berusaha untukku untuk hajat yang kecil, untuk kebutuhan yang kecil. Ia juga bermakna anak yang dilahirkan atau bayi, anak dari hewan yang liar, anak kecil sampai balik, bagian dari segala sesuatu. Kemudian rihut tifl, maknanya hembusan angin yang perlahan atau lembut. Rihut tifli, hembusan angin yang perlahan atau lembut. At-tiflu minal us, artinya yang pendek dari rumput. Ungkapan wa ataituhu wal lailu tiflun, wa ataituhu wal lailu tiflun, bermaksud atau artinya aku datang pada awal malam. Disebut juga dengan tiflu zalam, tiflu zalam, disebut juga dengan tiflu zalam. Ia dinamakan tifl karena ia bagian yang sedikit, yaitu waktu sebelum datangnya keseluruhan malam. Lafaz tifl disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 59. Al-Fairuz Abadi berkata, at-tiflu ialah anak kecil yang nampak dan jelas kekanak-kanakan. Dan kanak-kanak dalam kamus Dewan ialah budak kecil yang masih kecil dan biasanya yang belum berumur lebih dari 7 atau 8 tahun. Said Hawa berkata, An-Nasafi berkata, at-tiflu adalah mereka yang tidak cenderung atau mengerti karena belum muncul syahwat dalam diri mereka atau belum sampai masanya melakukan persetubuhan. Ibnu Katsir berkata, at-tiflu adalah mereka yang disebabkan kanak-kanak tidak memahami keadaan perempuan dan aurat mereka dari percakapan mereka, gerak mereka, dan tingkah laku mereka. Apabila mereka sudah balik, berubah menjadi seorang lelaki dan mencapai umur mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah wajib menjalankan syariah agama, seperti wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan atau sholat dan seterusnya. Maka mereka mesti meminta izin pada 3 keadaan yang termasuk aurat. Muhammad Alias Subuni berkata, mereka ialah anak-anak kecil yang belum mencapai batas syahwat dan tidak mengetahui tentang perkara-perkara persetubuhan karena mereka mentah dalam mengetahui perkara itu. Kesimpulannya, atfal ialah mereka yang belum mencapai umur balik. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-96, yaitu atqa. Lafaz ini merupakan dalam bentuk isim tafdil atau superlatif, berasal dari kata at-taqwa atau dari kata kerja waqoya yang bermakna menjaga, menghalang dari sakit, takut, dan khawatir. Ungkapan ma
atqahu lillah. Maksudnya yang paling takut kepada Allah atau alangkah takutnya ia kepada Allah. Ia juga bermakna ketaatan dan ibadah, meninggalkan kemaksiatan dan kehinaan. Al-Qurtubi berkata, lafadz atqa bermakna al-muttaqi atau al-khaif, yang takut, atau at-taqi seperti perkataan akbar yang bermakna kabir. Kata atqa disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Lail, surah yang ke-92 ayat 17, dan surah Al-Hujurat ayat 13, surah yang ke-49 ayat 13. Dalam surah Al-Hujurat, Al-Qurtubi berkata, ayat ini menunjukkan ketakwaan. Ayat ini menunjukkan ketakwaan adalah perkara yang dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan harta dan keturunan. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, sesungguhnya perbedaan antara kamu adalah dengan takwa. Siapa yang memakainya, maka dia berhak dimuliakan dan lebih baik dari orang yang tidak memakainya. Adapun dalam surah Al-Lail, lafadz atqa mengandung makna takut atau Abu Bakar, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkata, para mufassir hampir sependapat ayat ini. Sayujannabuhal atqa, sayujannabuhal atqa diturunkan kepada Abu Bakar, sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Wahidi meriwayatkan orang yang mendengar Ibnu Zubair sedang ia berkhutbah di atas mimbar dan berkata, Abu Bakar membeli hamba yang lemah lalu membebaskannya, hamba atau budak yang lemah lalu membebaskannya. Ayahnya berkata kepadanya, wahai anakku, sebaiknya engkau membeli siapa yang melindungi belakangmu. Beliau berkata, aku tidak menginginkan siapa yang melindungi belakangku. Maka turunlah ayat di atas hingga akhirnya atau sampai di akhir ayat tersebut. Kesimpulannya, lafadz atqa mengandung 2 maksud yang saling terkait. Pertama, bermaksud orang yang paling bertakwa, sebagaimana pengertian dalam surah Al-Hujurat. Yang kedua, bermaksud Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena ayat itu diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun, kedua-dua maksud itu saling berkaitan, di mana Abu Bakar adalah seorang yang paling bertakwa dan jujur. Maka makna umum dari lafadz itu ialah orang yang paling bertakwa. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-97, yaitu at-taraba. Lafadz ini merupakan jamak dari kata at-tirbu untuk jenis muzakkar atau jenis laki-laki, dan at-tirbatu untuk jenis perempuan atau muannas, seperti kata asyibhu jamaknya asbah atau maitah jamaknya amwat. Artinya siapa yang dilahirkan bersamamu, dan biasanya digunakan untuk muannas seperti hadhihi tirbu fulana, hadhihi tirbu fulana apabila ia seumur dengannya. Dalam Al-Mu'jamul Wasit, lafadz atrab bermakna sebaya dalam umur. Lafadz atraba disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Waqiah, surah yang ke-56 ayat 37, dan surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 33. Ibnu Qutaibah berkata, maksudnya adalah umur yang sama atau satu umur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ad-Dahhak, Qatadah, dan Mujahid, lafadz atrab bermaksud pada umur yang sama atau sebaya
dalam umur. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepadaku berkaitan ayat uruban atroba. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, urub adalah yang saling berkasih sayang dan mencintai, dan atrob ialah yang dilahirkan pada tanggal yang sama, tarikh atau tanggal yang sama. Ibnu Katsir berkata, Ad-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas, ia bermaksud satu umur, yaitu 33 tahun. Dan As-Suddi berkata, ia seimbang atau sama dalam akhlak antara mereka. Tidak ada rasa benci-membenci dan hasad dengki. Lafaz at-taraba dalam ayat Al-Quran itu bermaksud atau berarti sebaya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-98, yaitu at-tarafun. Lafaz ini merupakan jamak dari kata at-tarfu, digunakan untuk bentuk mufrad atau tunggal dan jamak. Ia mengandung makna mata seperti pada makna ayat la yartaddu ilaihim tarfuhum afidatuhum hawa. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Sisi sesuatu, penghabisan segala sesuatu, pandangan, daerah, arah, golongan. Atraf juga jamak dari kata at-tirfu. Al-Asma'i berkata, ia bermakna yang baik dari seekor kuda, manusia dan sebagainya. Lafaz ini disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ar-Ra'du ayat 41, Toha ayat 130, dan Al-Anbiya ayat 44. Ibnu Faris berkata, ia mempunyai 2 arti. Pertama, at-tarfu yang menunjukkan kepada batasan sesuatu dan tepinya. Kedua, at-tarfu yang menunjukkan kepada pergerakan pada sebagian anggota, yaitu menggerakkan pelupuk mata. Al-Fairuz Abadi berkata, maksud dalam surah Ar-Ra'du ialah tepi-tepinya, dan ini berdasarkan penafsiran siapa yang menjadikan maksud nangkusuha min atrafiha. Nangkusuha min atrafiha adalah pembukaan negeri-negeri. Untuk siapa yang menafsirkannya dengan kematian ulamanya, maka maksud atraful ard ialah ulama-ulama dan pembesar-pembesarnya. Ibnu Arafah menerangkan, maksud min atrafiha ialah dibuka di sekitar Makkah ke atas atau kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya, tidakkah kamu melihat kami membuka dan membebaskan kepada orang Islam bagian dari bumi, sebagaimana yang dijelaskan kepada mereka terangnya apa yang kami janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, ia bermaksud kematian ulama-ulama dan pembesar-pembesarnya, sebagaimana yang disebut Waqi' bin Al-Jarrah dari Talha bin Umair dari Atha bin Abi Rabah, di mana maksudnya ialah kematian ulama-ulamanya dan yang terpilih dari penduduknya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Ibnu Juraij, maksudnya ialah hilangnya keberkahan bumi, buah-buahannya dan penduduknya. Ada yang berpendapat kerusakannya disebabkan kejahatan pembesar-pembesarnya, dan makna ini yang disetujui oleh Al-Qurtubi. Beliau berkata, kejahatan dan kezaliman merusakkan negeri dengan penduduknya yang terbunuh, serta terangkatnya dari bumi sebuah keberkatan. Sedangkan dalam surat Toha dihubungkan dengan An-Nahar,
yaitu tengah hari. Al-Fairuz Abadi berpendapat maksudnya ialah 2 jam dari awal tengah hari dan akhirnya. Ia juga bermaksud lawan untuk ana al-lail, yaitu pada saat dan waktu untuk bertahajud. Dalam tafsir Al-Jalalain, ia bermaksud sholat duhur karena waktunya masuk ketika matahari condong, yaitu tepi dari bagian yang pertama dan tepi dari bagian kedua. Kesimpulannya, maksud lafaz atraf terbagi kepada 2. Pertama bermaksud kekalahan negeri sehingga terbunuhnya ulama serta para pembesar-pembesarnya, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'du dan Al-Anbiya. Kemudian yang kedua maksudnya sholat duhur atau awal tengah hari dan akhirnya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-99, yaitu at-tawarun. Lafaz ini merupakan jamak untuk kata at-tawru atau at-turu. At-tawru artinya suatu keadaan, sekali, batas sesuatu, kondisi, bentuk, dan kadar. Ungkapan annasu autor, annas autor bermaksud atau berarti manusia itu bermacam-macam ragam dan situasi. Adapun ungkapan ataituhu tauron ba'da taurin artinya aku mendatanginya berkali-kali. Al-Akhfash berkata, tauron alaqatun tauron mudghatun, artinya satu keadaan segumpal darah dan satu keadaan. Sedangkan at-tur artinya bukit yang tumbuh di atasnya pepohonan, batas sesuatu atau tepinya, dan halaman rumah. Kata atwar disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 14. Ibnu Faris berkata, asal kata ini menunjukkan makna panjang atau batas sesuatu, sama saja apakah itu tempat atau zaman. Ada Taurah bermaksud melewati batas yang dimilikinya dari rumahnya. Fa'ala dzalika tauron ba'da taurin. Fa'ala dzalika tauron ba'da taurin. Artinya dia berbuat demikian perlahan-lahan. As-Samakhsyari berkata, ia bermaksud dalam keadaan, yaitu dia menjadikan kamu dalam beberapa keadaan dan kondisi. Dari satu keadaan ke air mani, lalu menciptakan kamu menjadi segumpal darah, lalu menjadi seketul daging, kemudian menciptakan kamu menjadi tulang belulang dan daging, dan menjadikan kamu satu makhluk. Said Hawa menafsirkannya dengan beberapa waktu dan keadaan, beberapa tempoh atau waktu dan keadaan. Maknanya, tidakkah kamu beriman kepada Allah? Padahal ini adalah perkara yang perlu diyakini, karena dia menciptakan kamu dalam beberapa keadaan dan tempo atau waktu, yaitu menciptakan kamu pertama kali dari tanah, lalu menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi seketul daging atau segumpal daging, kemudian dibalutinya dengan daging. Ibnu Qutaibah menafsirkannya dengan berbagai-bagai macam atau keadaan. Perubahan keadaan dari nutfah kemudian menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah, dan dibalutinya dengan daging. Kesimpulannya, lafaz atwar dalam ayat di atas bermaksud atau berarti beberapa tempo atau beberapa waktu, masa, dan keadaan penciptaan manusia.
Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang 100, yaitu aubarun. Aubar merupakan jamak dari kata alwabaru. Muannasnya atau jenis wanitanya adalah alwabarotu, artinya bulu onta, arnab ini kelinci, dan sebagainya, seperti bulu kambing. Ahlil wabar artinya masyarakat pedalaman atau orang Badui, karena mereka mendirikan rumah dari bulu binatang. Ungkapan akhadha syai'a biwabari artinya mengambil keseluruhannya. Akhadha syai'a biwabari artinya mengambil keseluruhannya. Al-Kafawi berkata, al-wabar ialah bulu onta dan hewan liar. Lafaz aubar disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 80. Ibnu Abbas, Al-Khasin, An-Nasafi, Al-Baidawi berpendapat, maksud aubar dalam ayat di atas ialah bulu onta. Begitu juga dengan pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, dan yang disebut dalam tafsir Al-Jalalain. Lafaz aubar dalam ayat di atas bermaksud bulu onta. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-101, yaitu audiyatun. Lafaz ini merupakan jamak dari al-wadi. Al-wadi merupakan bentuk mufrad atau tunggalnya, seperti kata sari, jamaknya adalah asriya atau saluran untuk sungai. Lembah di antara bukit-bukit atau bukit-bukit kecil yang menjadi tempat mengalir atau saluran dan jalan. Dalam Al-Mu'jamul Wasit, ia merupakan setiap ruang di antara gunung-gunung, bukit bukau, dan anak bukit. Ia dinamakan demikian disebabkan tempat mengalirnya air. Dalam Kamus Dewan ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Dewan, ia bermakna sungai yang tidak berair di padang pasir, berisi air apabila turun hujan atau lembah. Lafaz audiyatun disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat 17, dan surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 24. Al-Imam As-Subuni berkata, apabila air hujan turun, maka mengalirlah air membanjiri lembah yang bergantung pada kadar luasnya, dan semuanya berdasarkan ketetapannya. Mujahid berkata, air membanjiri lembah bergantung pada kadar luasnya. Ibnu Juraid berkata, membanjiri lembah bergantung pada kecil dan besarnya. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, ia dinamakan wadi karena ia merupakan jalan air keluar dan mengalir, dan lafaz wadi merupakan nama untuk air yang mengalir. Oleh karena itu, Abu Ya'la berkata, menafsirkan fasa'alat audiyatun, sekali lagi fasalat audiyatun, dengan mengalir airnya. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, katanya Allah Subhanahu wa taala menghantar awan yang hitam sebagaimana pendapat Qutail bin Ans, karena di dalamnya terdapat kesengsaraan dan azab kepada kaum Ad, sehingga mereka keluar dari lembah mereka yang dikatakan dapat menolong.
Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan berkata, ini ialah awan yang akan membawa hujan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak, bahkan itulah azab atau siksa yang kamu minta disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang membawa azab, siksa yang tidak terperi sakitnya. Lafaz audiyah dalam ayat Al-Quran bermaksud lembah-lembah atau mempunyai arti lembah-lembah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-102, yaitu aulia. Lafaz ini merupakan jamak dari kata al-wali yang mengandung makna setiap yang menguruskan urusan, penolong, yang dicintai, sahabat, jiran atau tetangga, pengikut, penolong, pembebas hamba yang taat. Ungkapan Allah waliyuk bermaksud Allah menjaga dan mengawasi kamu. Perkataan al-mu'min wali Allah membawa maksud yang taat kepadanya. Al-mu'minu waliyullah. Waliyul ahdi, waliyul ahdi artinya putra mahkota. Waliyul mar'ah artinya yang mewakilkan ikatan pernikahan kepadanya atau ke atasnya, dan tidak batal akad itu sekiranya ketiadaannya. Waliyul yatim bermaksud pengasuh anak yatim, dan auliyaul amri artinya para penguasa. Al-wali juga bermakna lawan kepada musuh dan setiap orang yang mendekati kamu. Lafaz aulia disebut 42 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 28, 175 dan 257. An-Nisa surah keempat ayat 76, 89, 139, 144. Al-Maidah surah kelima ayat 51 disebutkan 2 kali, 57, 81. Al-An'am surah ke-6 ayat 121 dan 128. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 3, 27 dan 30. Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 34 disebutkan 2 kali, 72 dan 73. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 23 dan 71. Yunus surah yang ke-10 ayat 62. Hud surah yang ke-11 ayat 20 dan 113. Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 16. Kemudian Al-Isra surah yang ke-17 ayat 8. Al-Kahfi surah 18 ayat 50, 102. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 18. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 41. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 3. Fussilat surah yang ke-41 ayat 31. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 6, 9 dan 46. Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 10 dan 19. Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 32. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 1. Al-Jum'ah surah yang ke-62 ayat 6. Di dalam Al-Quran, lafaz aulia dapat dikategorikan pada 4 golongan berdasarkan sandaran dan hubungannya dengan kata lain. Pertama, dihubungkan kepada Allah seperti dan Yahudi, seperti ayat 28 surah Ali Imran dan surah Al-Maidah ayat 57. Ketiga, disandarkan kepada syaitan seperti dalam surah An-Nisa ayat 76. Keempat, disandarkan kepada mukmin seperti dalam surah Al-Anfal ayat 72. Diriwayatkan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas ayat 28 surah Ali Imran turun kepada Ubadah bin As-Samit Al-Ansari. Beliau adalah sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Beliau memiliki perjanjian persahabatan dengan orang Yahudi.
Ketika Nabi Muhammad SAW keluar pada perang Ahzab, Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bersamaku 500 laki-laki dari Yahudi, dan aku melihat mereka mau keluar bersamaku dan membantu menghadapi musuh." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Dalam ayat 72 surah Al-Anfal, Al-Imam Asy-Syaukani berkata, maksud aulia di sini ialah sesama muslim menjadi saudara atau sahabat yang saling membantu dan menolong. Dalam tafsir Al-Jalalain, lafadz aulia dalam surah An-Nisa ayat 76 bermaksud penolong-penolong agamanya yang batil, yaitu orang kafir. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya wali-wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Setiap orang yang bertakwa adalah wali bagi Allah. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas kedua-duanya berkata, aulia Allah ialah orang yang apabila dia memandang pasti ingat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di kalangan hamba Allah ada yang diinginkan seperti mereka oleh para nabi dan syuhada. Dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Kami berharap supaya kami dapat mencintai mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka ialah golongan yang saling mencintai karena Allah, jauh dari harta keduniaan dan juga nasab. Wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia takut, dan tidak bersedih apabila manusia bersedih. Lalu beliau membaca ayat di atas. Kesimpulannya, maksud umum lafadz aulia ialah penolong, sahabat, dan pengikut. Saat ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-103, yaitu autadun. Lafadz ini merupakan jamak dari al-watidu, artinya apa yang ditanam dalam bumi, dinding buku atau aur. Autad, autadul ardi artinya bukit-bukit. Autadul fam maksudnya gigi-gigi. Autadul bilad maksudnya para pemimpin. Autadus sufiyah membawa maksud 4 lelaki, di mana kedudukan mereka di atas kedudukan 4 tiang di bumi, timur dan barat, utara dan selatan. Lafadz ini disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Shad, surah yang ke-38 ayat 12, Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 10, dan An-Naba, surah yang ke-78 ayat 7. Dalam surah Shad, autad dikaitkan dengan Zu dan Fir'aun. As-Samakhsyari berkata, ia bermaksud rumah yang kokoh, yang berdiri dengan pasak-pasaknya, yang kokoh, yang kuat. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, para mufassir berpendapat Dzul Autad bermaksud dia atau Fir'aun mempunyai tiang-tiang untuk menderah manusia dengannya, yaitu apabila dia marah kepada seseorang, tangan dan kakinya diikat, sedangkan kepalanya di atas bumi. Ada pendapat yang mengatakan ia bermaksud kumpulan atau bala tentara yang ramai. Mereka menguatkan kerajaannya sebagaimana menguatkan tiang-tiang, sehingga tidak dapat dimusnahkan dan dikalahkan. Ibnu Qutaibah berkata, ia bermaksud mempunyai bangunan yang tersusun dan kokoh, dan asal dari ini rumah-rumah mereka kukuh dengan pasak-pasaknya. Diriwayatkan dari As-Suddi
dan Ar-Rabi bin Anas. Maksud atau arti Zul Autad ialah untuk mengazab dan menyiksa manusia dengan tiang-tiang, menyiksa mereka dengan 4 tiang. Kemudian batu diangkat ke atas yang diikat dengan tali, lalu dilemparkan kepadanya, maka hancurlah ia. Al-Imam At-Tabari berkata, maksud lafaz Autad dalam surah An-Naba ialah gunung-gunung untuk bumi seperti pasak atau tiang, berfungsi menetapnya supaya tidak menghayung-hayungkan manusia, tidak menggoyang-goyangkan manusia. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 15, dan Dia mengadakan di bumi gunung-gunung yang menetapnya supaya Ia tidak menghayung-hayungkan kamu, tidak menggoyang-goyangkan kamu. Ibnu Katsir berkata, maksudnya menjadikan untuk bumi tiang atau pasak yang mengokohkannya, menetapkannya dan menguatkannya, sehingga menjadi tenang dan tidak menggoyangkan siapa saja yang berada di atasnya. Kesimpulannya, lafaz Autad mengandung 2 arti. Pertama, ia berarti tiang-tiang kepunyaan Fir'aun untuk menyiksa manusia dengannya atau dengan tiang tersebut, atau rumah dan istana dengan bala tentara yang kuat. Kedua, ia berarti pasak untuk menstabilkan keadaan bumi. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-104, yaitu Ausanun. Lafaz ini merupakan jamak dari kata al-wasanu, artinya as-sonamu atau patung, atau at-timsal artinya berhala yang disembah, sama saja apakah dia dari kayu, tembaga, perak dan sebagainya. Ungkapan hiya wasanu fulanin artinya ia membawa maksud istrinya. Hiya wasanu fulanin artinya istrinya. Al-Kafawi berkata, al-wasan adalah umum. At-timsal ialah apa yang dibuat dan digambarkan seperti ciptaan Allah yang mempunyai ruh. Sedangkan as-sonam adalah patung yang dibuat dari batu. Lafaz ausan disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 30, dan Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 17 dan 25. Ibnu Qutaibah berkata, al-wasanu ialah apa yang diperbuat dari batu dan kapur batu. As-Samakhsyari berkata, ausanun adalah al-asnam, patung, dan orang kafir menamakannya dengan Tuhan dan sekutu untuknya, atau pemberi syafaat untuk mereka. Oleh karena itu, perbuatan mereka menyembahnya dinamakan dusta al-ifku, malah kepala dari kedustaan, az-zur, serta kotor ar-rijsu, karena syirik tergolong dari perbuatan dusta, disebabkan orang musyrik menyangka berhala layak dan berhak disembah, serta menduga ia menimbulkan kecintaan mawaddah antara mereka. At-Tabari berkata, ausanun ialah mutul, sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatadah. Ia dinamakan asnam atau patung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij. Makna ayat dalam surah Al-Hajj ialah jauhilah ketaatan kepada syaitan dalam menyembah patung. Lafaz ausan dalam ayat di atas ialah patung yang diperbuat dan diukir dari batu. Lafaz ausan dalam ayat di atas ialah patung yang dibuat dan diukir dari batu, tembaga, perak, kayu dan sebagainya, kemudian disembah.
Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-105, yaitu auzarun. Auzarun. Lafaz auzar merupakan jamak dari kata al-wizru, artinya dosa, muatan yang berat, senjata, profesi, salah, beban. Auzarul harbi artinya barang-barangan perang, barang-barang perang dan alat-alatnya. Ungkapan wado'atil harbu auzaroha membawa maksud peperangan berakhir disebabkan kedua belah pihak yang berperang meletakkan senjata pada saat itu. Kata auzar disebut 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 31, An-Nahl surah ke-16 ayat 25, Toha surah ke-20 ayat 87, Muhammad surah 47 ayat 4, dan surat Muhammad surah ke-47 ayat 4. Maksud lafaz auzar dalam ayat Al-Quran dapat diklasifikasikan kepada 3 arti. Pertama, senjata atau beban-beban peperangan, sebagaimana dalam surah Muhammad. Mujahid berkata, peperangan tetap berlanjut sehingga Isa bin Maryam turun, seakan-akan ia mengambil kata-kata Rasulullah SAW, satu golongan dari umatku tetap berada dalam kebenaran sehingga yang akhir dari mereka memerangi Dajjal, sehingga atau sampai yang akhir dari mereka memerangi Dajjal. Qatadah berkata, sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Ulama lain berpendapat, sehingga orang yang memerangi umat Islam meletakkan beban dan senjata mereka supaya bertaubat kepada Allah. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, auzar dalam ayat ini bermaksud beban-beban peperangan yang tidak berlaku perang kecuali dengannya dari senjata dan kuda. Al-wad'u disandarkan kepada orangnya adalah majaz atau kinayah. Diriwayatkan dari Al-Hasan dan Atha, kedua-duanya berkata, dalam ayat itu wujud takdim dan takhir. Maksudnya, maka pukullah leher-leher mereka sehingga orang meletakkan senjatanya. Kedua, bermakna beban dosa. Pengertian ini terdapat dalam surah Al-An'am dan An-Nahl. As-Sabuni menafsirkan lafaz auzar pada ayat ini, mereka membawa beban dosa mereka di atas belakang mereka. Al-Baidawi berkata, ini adalah contoh untuk bentuk dosa yang mereka lakukan, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Katsir. Mereka membawanya ke dalam neraka, seperti yang difahami dari riwayat yang lebih sahih dari As-Suddi. Ketiga, bermakna perhiasan, karena ia dikaitkan dengan minaz zina. Maksud ini terdapat dalam surah Toha. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkannya dengan asqal, beban dan muatan dari perhiasan, dan mereka meminjamnya dari Fir'aun ketika keluar bersama Musa alaihissalam dan menggunakannya ketika hari perayaan atau pernikahan. Ibnu Qutaibah berkata, ia bermaksud ahmal, beban-beban dari perhiasan mereka. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-106, yaitu ayatun. Lafaz ini merupakan jamak dari kata al-ayatu, artinya tanda, dan al-ayah dari kitabullah, ialah kumpulan huruf.
atau perkataan darinya yang terpisah berdasarkan ungkapan secara lafaz. Asy-Syaibani berkata, makna ungkapan kharaja minal qaum, kharajal qaum bi ayatihim, kharajal qaum bi ayatihim, artinya satu kaum keluar dengan kumpulan atau golongan-golongan mereka. Ia juga mengandung maksud diri seseorang, seperti ungkapan ayatur rajuli yang bermaksud dirinya. Lafaz ayat disebut sebanyak 295 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 39, 41, 61, 73, 99, 118, 129, 151, 164, 187, 219, 221, 231, 242, 252, 266. Kemudian Ali Imran surah 3 ayat 4, 7, 11, 19, 21, 58, 70, 97, 98, 101, 103, 108, 112, 113, 118, 164, 190, 199. An-Nisa surah yang keempat ayat 56, 140, 155. Al-Maidah surah kelima ayat 10, 44, 75, 86, 89. Al-An'am surah 6 ayat 4, 21, 27, 33, 39, 46, 49, 54, 55, 65, 68, 93, 97, 98, 99, 105, 109, 118, 126, 130, 150, 157 disebutkan 2 kali, 158 disebutkan 2 kali. Kemudian surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 9, 26, 32, 35, 36, 37, 40, 51, 58, 64, 72, 103, 126, 133, 136, 146 disebutkan 2 kali, 147, 156, 174, 175, 176, 177, 182. Kemudian surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2, 31, 52, 54. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 9, 11, 65. Yunus surah 10 ayat 1, 5, 6, 7, 15, 17, 21, 24, 67, 71, 73, 75, 92, 95, 101. Surah Hud surah yang ke-11 ayat 1, 5, 9, 96. Yusuf surah 12 ayat 1, 7, 35. Ar-Ra'd surah 13 ayat 1, 2, 3, 4. Kemudian Ibrahim surah 14 ayat 5 2 kali disebutkan. Al-Hijr surah 15 ayat 1, 75, 81. An-Nahl surah 16 ayat 12, 79, 104, 105. Al-Isra surah 17 ayat 1, 59 disebutkan 2 kali, 101, 98. Al-Kahfi surah 18 ayat 9, 17, 57, 58, 105, 106. Maryam surah yang ke-19 ayat 58, 73, 77. Toha surah 20 ayat 23, 42, 56, 126, 54, 124, 127, 128. Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 32, 37, 77. Al-Hajj surah 22 ayat 16, 51, 52, 57, 71, 72. Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 30, 45, 58, 66, 105. An-Nur surah 24 ayat 1, 18, 34, 46, 58, 59, 61. Al-Furqan surah 25 ayat 36, 73. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 2, 15. An-Naml surah yang ke-27 ayat 1, 12, 13, 81, 82, 83, 84, 86, 93. Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 2, 35, 36, 45, 47, 59, 87. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 23, 24, 47, 49 2 kali disebutkan.
50 2 kali disebutkan. Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 10, 16, 20. 21 2 kali disebutkan. 22 2 kali disebutkan. 23 2 kali disebutkan. 24 2 kali disebutkan. 25, 28, 37, 46, 53. Luqman surah yang ke-31 ayat 7, 2, 31 2 kali disebutkan. 32. As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 15, 22, 24, 26. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 34. Ayat 34. Kemudian surah Saba surah yang ke-34 ayat 5, ayat 19, 38, 43. Surah Yasin surah yang ke-36 ayat 46. Shad surah yang ke-38 ayat 29. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 42, 52, 59, 63, 71. Ghafir surah yang ke-40 ayat 4, 13, 23, 35, 56, 63, 69, 81 2 kali disebutkan. Fussilat surah yang ke-41 ayat 3, 15. Kemudian 28, 37, 39, 40, 44, 53. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 29, 32, 33, 35. As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 46, 47, 69. Ad-Dukhan surah 44 ayat 33. Al-Jasiyah surah 45 ayat 3, 4, 5, 6 2 kali disebutkan. 8, 9, 11, 13, 25, 31, 35. Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 7, 26, 27. Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 20. An-Najm surah yang ke-53 ayat 18. Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 42. Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 9, 17 dan 19. Al-Mujadalah surah yang ke-53, surah yang ke-58 ayat 5. Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 2 dan 5. At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 10. At-Talaq surah yang ke-65 ayat 1, ayat 11. Al-Qalam surah yang ke-68 ayat 15. Al-Mudassir surah yang ke-74 ayat 16. An-Naba surah yang ke-78 ayat 28. Al-Mutaffifin surah yang ke-83 ayat 13. Al-Balad surah yang ke-10 ayat 19. Lafaz ayat dalam bentuk jamak ini mengandung banyak makna. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ayat bermakna tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 61 dan lainnya. At-Tabari berkata, maksud ayat dalam surah ini ialah hujjah-hujjah Allah, tanda-tanda keagungannya dan dalil-dalilnya yang mengajak mentauhidkan Allah dan membenarkan kerasulan rasul-rasulnya. Kedua, tanda-tanda hari kiamat seperti dalam surah Al-An'am ayat 158. Ibnu Katsir menjelaskan, ia adalah tanda-tanda sebelum datang hari kiamat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis mengenai tafsiran ayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila manusia melihatnya dan beriman, maka iman mereka tidak berguna lagi. Allah menyatakan tidaklah berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu. Yang ketiga, bermaksud ayat-ayat Allah yang muhkam. Jabir bin Abdullah, Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang diketahui takwilannya, yang diketahui tafsirannya, difahami maknanya dan tafsirannya, dan ini yang disetujui oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Yang keempat, bermaksud mukjizat seperti dalam surah Al-Isra ayat 101. Dalam ayat ini Allah mengutus kepada Nabi Musa alaihissalam 9 mukjizat.
atau tanda-tanda sebagai dalil kebenaran kerasulannya. Ibnu Abbas berkata, ia adalah tongkat, tangan, al-jarad, belalang, al-kummal, kutu, ad-dofadi, kata, darah, batu, terbelahnya laut, dan tursina. Kesimpulannya, makna umum untuk ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sama saja apakah ia berupa mukjizat, hari kiamat, ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Keseluruhannya adalah tanda dan bukti kebesaran Allah, keagungan dan keesaannya yang perlu diambil iktibar dan direnungkan. Iktibar itu pelajaran. Al-Kafawi berkata, asal makna ayat adalah tanda yang jelas dan terang, digunakan untuk yang nampak atau tidak nampak. Pengetahuan tentangnya juga berbeda-beda berdasarkan taraf pemikiran dan renungan. Ia juga menunjukkan ke atas sesuatu hukum Allah, sama saja yang terdapat dalam ayat, surah atau kumpulan dan jumlah darinya, serta mencakup tanda-tanda dalil yang jelas akan kekuasaannya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-107, yaitu azifatun. Azifah adalah isim fa'il, ismul fa'il dari kata kerja azifah, artinya perjalanan dekat. Asifar rojul artinya bersegera. Asifah ajarhu, maksudnya luka membengkak dan bernanah. Asifal jarhu artinya luka membengkak dan bernanah. Al-azifatu maksudnya hari kiamat. Kata ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 18, dan surah An-Najm, surah yang 53 ayat 57. Para ulama bersepakat makna azifah adalah hari kiamat. Ibnu Qutaibah berkata, ia adalah hari kiamat dan dinamakan demikian karena ia dekat. Muhammad Fuad berkata, makna ayat asifatul azifah, asifatil azifah ialah apabila hari kiamat sudah dekat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ia adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ia diagungkan Allah dan diperingatkan tentangnya. Mujahid berkata, ayat itu bermakna apabila hari kiamat sudah dekat. Mujahid, Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Zaid berkata, yaumul azifah ialah hari kiamat. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-108, yaitu azlamu. Lafaz ini merupakan jamak dari kata azzalamu, artinya anak panah yang tidak berbulu, di mana orang Arab pada masa jahiliyah memiliki nasib dengannya. Mereka meletakkannya dalam bejana. Apabila mau melakukan suatu perkara, mereka memasukkan tangan ke dalamnya dan mengeluarkan salah satu anak panah itu. Apabila keluar perkara yang diperintahkan, mereka melakukannya, dan apabila keluar larangan, mereka tidak melakukannya. Ia juga bermakna kuku binatang seperti lembu, rusa, dan lain-lain. Kata azlam disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 3 dan 10. Al-Kafawi berkata, anak panah yang satu bertulis amaroni Rabbi, artinya Allah menyuruh saya, Allah memerintahkan saya. Yang kedua tertulis nahani Rabbi, artinya Allah melarang saya. Ketika tertulis al-ghafl, artinya yang tidak ada tulisan,
Yang ketiga tertulis al-ghaflu, artinya yang tidak ada tulisan. Apabila yang keluar adalah perkara perintah, mereka mengerjakannya. Apabila yang keluar perkara larangan, mereka meninggalkannya. Dan apabila yang keluar al-ghaflu, mereka mengulanginya kali yang kedua atau yang kedua kali. Al-Khawasin berkata, anak panah mereka itu ada 7, lalu pergi ke Habl, yaitu berhala yang paling besar milik orang Quraisy, di dalam Ka'bah, dengan membawa 100 dirham dan memberikannya kepada yang menggoncangkan bejana yang terdapat anak panah itu, yaitu ketika mereka mau bepergian atau ada perkara-perkara yang besar. Dalam tafsir Al-Munir diterangkan, azlam ialah usaha untuk mengetahui apa yang disumpah atau yang menentukan sesuatu perkara, sama ada atau sama saja baik ataupun buruk. Amalan ini terbagi menjadi 2 makna. Yang pertama bersifat ibadah atau etikat keyakinan. Ia seperti at-tatayyur, amalan meramal adanya hal-hal buruk, yaitu apabila mereka mau memulai pekerjaan, bepergian, berperang, nikah atau jual beli dan sebagainya, maka mereka pergi ke Ka'bah yang terdapat berhala Habl, yang terdapat padanya 7 anak panah. Tertulis pada setiap anak panah apa yang mereka mau tentukan dari kemuskilan atau kesulitan yang ada pada mereka. Apabila ia keluar, mereka merujuk dan kembali kepadanya, sebagaimana penjelasan terdahulu. Kedua bersifat kebendaan al-maddi, yaitu lotre atau judi. Ia adalah sejenis perjudian. Maksudnya ialah anak panah itu menjadi alat perjudian. Bilangannya 10, 7 darinya jelas dan 3 darinya ghafl, tidak ada tulisan di dalamnya. Pada masa jahiliyah, ia adalah alat berjudi di mana mereka membeli anak panah dan bertaruh sebelum memulai permainan itu, lalu mengundi sebanyak 28 undian atau 10 undian. Apabila salah satunya keluar dengan salah satu nama seseorang, berarti yang memilih anak panah itu menang, dan rugilah untuk yang keluar dengan anak panah yang tidak ada tulisan baginya. Kesimpulannya, aslam bermakna anak panah untuk mengetahui keputusan atau memiliki nasib, untuk menilik nasib, menilik atau melihat nasib, dan berjudi pada masa jahiliyah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-109, yaitu azwajun. Lafaz ini merupakan bentuk jamak dari az-zauj. Ibnu Faris berkata, kata ini pada awalnya untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Antaranya adalah suami dan istri. Ia juga mengandung makna setiap satu ada bersamanya yang lain dari jenisnya, bentuk yang memiliki lawan untuknya, seperti basah dan kering, lelaki dan perempuan, malam dan siang, pahit dan manis, istri dan sahabat. Ar-Razi berkata, ia bermakna lawan dari seorang, dan setiap dari kedua-duanya dinamakan az-zauj. Oleh karena itu dikatakan untuk dua adalah zaujan dan kedua-duanya adalah zauj. Al-Quran tidak menyebut tak marbutah untuk lafaz az-zaujah, istri. Ar-Raghib berkata, tidak ada dalam Al-Quran perkataan yang menyebut wa zawwajtuha huron sebagaimana yang dikatakan zawwajtuhu
sawwastuhum ra'atan. Sawwastuhum ra'atan. Hal ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Hal ini tidak berlaku seperti biasanya antara kita dengan jalan pernikahan. Kata azwaj disebut 52 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 25, 234, 240, 232, 240. Artinya 240 disebutkan 2 kali kata ini. Ali Imran surah yang ketiga ayat 15, An-Nisa surah 4 ayat 12 dan 57, Al-An'am surah ke-6 ayat 139 143, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24, Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 23 38, Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 88, An-Nahl surah yang ke-16 ayat 72 2 kali disebutkan, Thaha surah yang ke-20 ayat 53 dan 131, Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 6, An-Nur surah yang ke-24 ayat 6. Kemudian Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 72, Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 166, Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 21, Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6, 14, 28, 37, 50 disebutkan 2 kali, 52, 53, 59. Fatir surah yang ke-35 ayat 11, Yasin surah yang ke-36 ayat 36, 56, As-Saffat surah yang ke-37 ayat 22, Shad surah yang ke-38 ayat 58, Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 6, Ghafir surah yang ke-40 ayat 8, Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 11 dan ini disebutkan 2 kali, As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 12 dan 70, Al-Waqiah surah yang ke-56 ayat 7, Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 11 disebutkan 2 kali. Kemudian At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 11 ayat 14, At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 1, 3 dan 5, Al-Ma'arij surah yang ke-70 ayat 30 dan An-Naba surah yang ke-78 ayat 8. Lafaz azwaj dalam Al-Quran mencakup makna yang berbeda-beda bersesuaian dengan kaitan dan hubungan perkara yang dibicarakan. Di antaranya adalah yang pertama, yang bermakna bidadari-bidadari seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Dalam tafsir Sofat Tafasir, lafaz azwaj bermakna wanita-wanita dari bidadari-bidadari yang suci dari kotoran dan najis, yang hissi, yang nampak, dan maknawi dari segi kejiwaan. Dia suci dari haid, nifas dan sebagainya. Yang kedua, ia bermaksud jenis atau macam, sebagaimana maksud dari surat Thaha ayat 54, Al-An'am ayat 143 dan Az-Zumar ayat 6. Al-Fairuz Abadi berkata, maksud azwaj dalam surat Thaha ialah bermacam-macam tumbuhan yang sama, pelbagai warna, di mana setiap warna terdapat yang sama. Begitu juga dengan tafsirannya dalam surah Al-An'am yang bermaksud 8 jenis hewan. Yang ketiga, ia bermakna sahabat atau teman, seperti penafsirannya dalam surah As-Saffat ayat 22 dan surat Thaha ayat 131. Pada surah As-Saffat, Ibnu Katsir berkata, ia bermaksud sahabat-sahabat mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Sammak, dari Nu'man, dari Umar bin Al-Khattab. An-Nu'man bin Bashir berkata, man azwaj di sini ialah yang serupa dan sama seperti mereka. Syarik meriwayatkan dari Sammak dari Nu'man, beliau berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, makna azwaj ialah ashbahahum, yang serupa dengan mereka, yaitu datang orang yang berbuat zina bersama orang yang berbuat zina, dan orang yang melakukan riba bersama dengan orang yang melakukan riba,
dan orang yang minum arak dengan orang yang minum arak pula. Begitu juga dengan makna azwaj dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya supaya jangan melihat orang yang berada dalam kemewahan dan yang sama dengan mereka yang diberikan kepada mereka kesenangan atau nikmat yang banyak. Yang keempat, ia bermaksud golongan atau kelompok seperti dalam surah Al-Waqiah ayat 7. At-Tabari berkata, azwaj di sini bermaksud 3 golongan atau kelompok manusia. Qatadah berkata, maksud lafaz azwajan salasa ialah 3 golongan atau kelompok kedudukan manusia pada hari akhirat. Kelima, ia bermaksud wanita-wanita untuk laki-laki atau anak-anak perempuan seperti dalam surah Al-An'am ayat 139 dan lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan, maksud azwaj pada ayat ini adalah anak-anak perempuan mereka sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Zaid. Ulama yang lain berpendapat ia bermaksud istri-istri mereka, di mana susu yang keluar dari perut hewan ternak itu halal untuk mereka yang laki-laki dan diharamkan bagi istri-istri mereka. Sekiranya yang lahir dari perut kambing adalah jantan, mereka menyembelihnya untuk dimakan oleh laki-laki mereka saja tanpa mengajak wanita-wanita mereka. Dan apabila yang lahir betina, mereka membiarkannya dan tidak menyembelihnya. Dan apabila yang keluar adalah bangkai, maka mereka membolehkan wanita-wanita mereka ikut serta memakannya, dan Allah melarang perbuatan tersebut. Yang keenam, bermaksud istri-istri Nabi seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 6 dan 53. Abu Fadl Al-Ma'ini berkata, lafaz azwaj dalam ayat ini bermaksud wanita-wanita yang berada dalam kamar-kamar Nabi. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat 6 dalam surah ini dengan haramnya terhadap istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah sama dengan haramnya muslim atas ibu mereka, di mana diharamkan menikahi mereka setelah wafatnya sebagaimana diharamkan untuk mereka menikahi ibu-ibu mereka. Qatadah berkata, hal ini mengisyaratkan kewajiban mengagungkan hak-hak mereka.